Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai organisasi kehidupan. Penasaran kan? Mari kita belajar bersama-sama mengenai organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan merupakan tingkatan atau susunan organisme yang kita awali dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan kita akhiri dengan organisme. Sel merupakan unit fundamental yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel dapat kita bagi atau kita kategorikan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya siapa? Contohnya adalah sel bakteri. Seperti pada contoh, ini adalah bakteri E. coli yang tidak memiliki membran inti. Berbeda dengan sel prokariotik, sedangkan sel eukariotik sudah memiliki membran inti, sehingga sel eukariotik dikatakan sebagai sel yang sejati. Contohnya adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Terdapat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Berikut adalah tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Jika kita amati bersama-sama, maka kita akan menemukan bahwa pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Perbedaan berikutnya terletak pada keberadaan vakuola sentral, di mana pada sel hewan tidak punya vakuola sentral, sedangkan pada sel tumbuhan ada. Vakuola sentral pada tumbuhan digunakan untuk penyimpanan hasil fotosintesis. Perbedaan berikutnya ada pada lisosom. Lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Perbedaan yang terakhir terletak pada keberadaan sentriol yang terlibat dalam pembelahan sel, di mana sentriol hanya kita temukan di sel hewan, sedangkan di sel tumbuhan tidak terdapat sentriol. Kita sudah mengetahui mengenai tingkat organisasi yang terendah, yaitu sel. Sekarang kita akan belajar mengenai tingkatan berikutnya, yaitu jaringan. Apa itu jaringan? Jika kita lihat pengertiannya, jaringan merupakan sekumpulan dari sel yang sudah terdiferensiasi atau sudah mengalami perubahan bentuk secara khusus yang mendukung suatu fungsi yang sama. Antara jaringan hewan dan jaringan tumbuhan terdapat komponen penyusun jaringan yang berbeda. Pada jaringan hewan, kita temukan beberapa macam jaringan, meliputi jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan ikat yang meliputi jaringan lemak atau adiposa, jaringan darah, jaringan tulang, beserta jaringan ikat longgar maupun jaringan ikat padat. Berbeda dengan jaringan hewan, pada jaringan tumbuhan, kita hanya menemukan dua jaringan utama, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang selnya aktif membelah, sedangkan permanen sudah tidak aktif membelah. Contoh jaringan permanen pada tumbuhan, salah satunya yaitu epidermis. Setelah kita tahu tentang sel dan jaringan, sekarang kita naik satu level lagi di antara tingkat organisasi kehidupan, yaitu organ. Apa itu organ? Organ merupakan sekumpulan dari jaringan
yang mendukung suatu fungsi yang sama. Contoh organ yaitu organ jantung, lambung, hati, pankreas, paru-paru, dan berbagai macam organ lainnya yang menyusun hewan, manusia, maupun tumbuhan. Di atas tingkatan organ, kita memiliki sistem organ. Sistem organ merupakan suatu rangkaian sistem yang di dalam sistem ini terdapat berbagai macam sekumpulan organ. Contoh pada manusia, kita temukan ada sistem ekskresi, di mana dalam satu sistem ekskresi kita temukan 4 organ penyusun sistem ekskresi, yaitu kulit, paru-paru, hati, dan ginjal. Tidak hanya sistem ekskresi, namun kita juga menemukan banyak sistem-sistem organ lainnya seperti sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, dan sistem organ lainnya. Di atas sistem organ, kita berada pada tingkat organisasi kehidupan yang lebih tinggi lagi, yaitu organisme. Organisme dalam satu organisme tersusun dari berbagai macam sistem organ. Dan di dalam sistem organ, kita temukan berbagai macam organ. Apa saja contoh organisme? Contoh organisme yang paling mudah adalah diri kita sendiri, yaitu manusia. Contoh organisme yang lain yaitu hewan, seperti sapi, kambing, unta, gajah, dan hewan-hewan lainnya. Nah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita, di mana kita sudah memahami bahwa pada organisasi kehidupan, kita awali dari sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga sampai pada organisme. Sampai jumpa lagi pada pertemuan kita berikutnya. Tetap semangat, tetap ceria. Alhamdulillah.